kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi
sing for joy for Jesus. Kita mau naikkan sukacita kita. Pujian kita buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Sorangan haleluya. Joy to the world. The Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Sing it out. Joy to the earth, joy to the earth. The Savior's reigns. Let all their souls employ while fields rock hills and blaze. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy of the Lord. Joy of the Lord is my strength. Joy of the Lord. Joy of the Lord. Joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, joy, joy of the Lord. Joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glory is of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Whoa, oh, oh, say, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, come on, whoa, oh, oh, whoa, oh, the joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's not about the feelings. Joy of the Lord is my strength. It's more than the feeling. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 the joy of the Lord is my strength. One more time, sing it out. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Haleluya, mari berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Let's give Him praise, come on. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join
tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan tinggi. Katakan haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Mari sambil angkat tangan, tepuk tangan tinggi, muliakan nama Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Mari sambil angkat kedua tangan tinggi. Gloria, muliakan Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hear the angels sing, hear the angels sing, singing glory in the highest. Hear the angels sing, hear the angels sing, singing glory in the highest. Hear the angels sing, hear the angels sing, singing glory in the highest. Angels sing, singing glory in the highest. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Come on, sing. Hear the angels sing, hear the angels sing, singing glory in the highest. Hear the angels sing, hear the angels sing, singing glory in the highest. Hear the angels sing, hear the angels sing, singing glory in the highest. Hayo. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus, sekali lagi yang lebih meriah. Saudara yang ada di overflow, saya undang juga bangkit berdiri sama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, Karen. Haleluya. Berikan yang terbaik. Sama-sama katakan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Katakan kiri kananmu. Dia itu Tuhan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat dahsyat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan? Makasih ya Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Sama-sama, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Boleh musik saja naikkan pujian ini, mari angkat sembah kita. Raja yang kekal, Allah yang mulia, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, di mana umat-Mu boleh bersama-sama berkumpul menyembah Engkau Yesus. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan Tuhan. Engkau yang datang untuk menebus hidup kami umat manusia. Terima kasih. Oh, boleh sekali lagi sama-sama nyatakan penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Oh, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Kau Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau juru selamat kami Tuhan.
Kami datang hari ini, kami hadir karena Engkau Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu hadir buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan membawa nyanyian kami, syukur kami. Terima kasih. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains we shall break, for the slave is our brother. In His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we with all our hearts. We praise His holy name. Christ is our Lord. Christ is our Lord. Oh, praise His name forever.
Thank you, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Be holy, holy forever. Angels cry, holy, all creation
majesty. We give you all the glory. We worship you. We worship you. You are worthy. You are worthy to be praised. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, we give you all the glory, Lord Jesus. You alone are worthy to be Shikira la ba 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 ba. Kira la ba shikara la ba 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 ba. Oh raba shikira la ba 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 ba. Kira ba ba ba. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu indah di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat jamahan Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, biar di Natal ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Yesus Tuhan. Biar di tempat ini nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, di saat di tempat ini kami mengadakan pujian penyembahan, kami percaya surga bersorak-sorai Tuhan. Oh Rabba Syakarala Baba 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 Baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah Natal-Mu Tuhan. Terang-Mu telah terbit atas kami Tuhan. Dan kami percaya apabila terang-Mu terbit atas kami Tuhan, kami percaya ada sukacita Tuhan mengalir atas setiap kami, mengalir atas setiap rumah-rumah, bahkan mengalir Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Natal-Mu Tuhan, untuk kelahiran-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya Tuhan bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Glory, haleluya Tuhan, haleluya. Horaba syakarala baba baba baba. Dan kalau pada siang hari ini kami mengatakan kami Tuhan, kami mau berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Diberkatilah negeri kami Tuhan. Diberkatilah perairan kami Tuhan. Diberkatilah hasil bumi yang di bangsa ini Tuhan. Diberkatilah udara yang di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana Natal ini ada Tuhan, terang Tuhan terbit atas Indonesia Tuhan. Dan kami percaya apabila terang Tuhan terbit atas Indonesia Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa akan berjumpa dengan Yesus di dalam nama Yesus Tuhan. Inilah kami percaya Tuhan, Engkau yang jamah Indonesia, Engkau yang melawat Indonesia. Dan kami percaya ke depan ini Indonesia semakin hari semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Berkati Tuhan semua orang-orang terlibat Tuhan, baik jenjang tertinggi sampai jenjang terendah Tuhan. Engkau berkati Tuhan.
Tuhan. Bahkan MPR-DPR Kau berkati. Setiap kepolisian TNI Polri Kau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Dan kami percaya ke depan ini Indonesia semakin hari semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Juga Engkau memberkati Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan. Bapak Niko Dr. Harjo Tuhan. Bersama Ibu Hermi dan wakil-wakil yang ada Tuhan. Juga untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Wela, Pastor Maulin Tuhan. Berkati Bapak rohani kami Tuhan. Berkati Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi dan heran lagi Tuhan. Kami minta Tuhan di setiap pelayanannya Tuhan. Kami percaya ada tanda-tanda mujizat Kau nyertai Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami imani Tuhan. Baik Bapak rohani dan Gembala kami Tuhan akan menuai banyak jiwa-jiwa hanya untuk Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sebentar kami mendengar firman-Mu Tuhan melalui Bapak pembina kami Tuhan, Pastor Niko Tuhan. Juga untuk Bapak Gembala kami, Pastor Weller Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pesan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya di Natal ini Tuhan, setiap kami pasti diberkati Tuhan oleh firman Tuhan di tempat ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan dan telinga kami Tuhan. Supaya apa yang kami dengarkan itu menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama menyaksikan pesan dari Gembala kita Pak Niko. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember 2025. Di mana tema Natal tahun 2025 yang Tuhan berikan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawaris 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tabut Allah diletakkan di tengah-tengah kemah yang dibuatnya. Ini adalah pondok Daud. Daud menempatkan para pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Bersama dengan para pelayan itu, Daud menyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hampir tiap pagi dalam doa, saya selalu memperkatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ternyata yang saya perkatakan itu adalah nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Di sini Daud bersama-sama dengan orang banyak mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Sementara doa pribadi Daud kepada Tuhan biasanya memakai kata-kata kasih setiamu, seperti yang saya ucapkan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kasih setia chesed memiliki arti rahmat, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam perjanjian baru, padanan kata chesed adalah eleos, yang artinya rahmat atau belas kasihan. Menjelang kelahiran Yesus, Maria bernyanyi, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bagaimana kasih setia Tuhan ini dinyatakan? Lanjutan nyanyian Daud dalam 1 Tawarikh 16 ayat 35 berkata, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Jadi kasih setianya dinyatakan lewat keselamatan yang Ia berikan. Dalam perayaan Natal ini, kita dapat sungguh-sungguh merasakan kasih setianya lewat kelahiran Juru Selamat Yesus Sang Mesias. Yesus lahir dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu, jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut,
mati. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus memandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai, it is finished. Kepadamulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara yang mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal
perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti, tapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh yang baru, yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Pesan Tuhan Yesus kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita akan melihat kasih setia Tuhan Yesus yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan Yesus memberikan janji kepada jemaat di Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya, kalau Tuhan Yesus membuka jalan, tidak ada kuasa manusia, masalah atau keadaan apapun yang dapat menutupnya. Tuhan berdaulat atas setiap pintu dalam kehidupan kita. Pintu pelayanan, pintu kesempatan, pintu berkat, bahkan pintu kemenangan. Janji ini juga untuk kita yang menuruti firman-Nya dan yang tidak menyangkal namanya, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa menurut ukuran dunia. Firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yang terdapat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Yang kedua, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Roma 8 ayat 29 yang mengingatkan bahwa goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Matius 28
ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sebagai murid Tuhan Yesus diberi tugas utama untuk memuridkan orang lain tanpa melihat profesi kita. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Banyak aliran kekristenan yang mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Yang keempat, firman Tuhan yang harus kita perhatikan adalah yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10 yang berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari lamanya kita menjadi orang percaya, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap taat pada waktu kita dalam menghadapi masalah. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi yang setia sampai akhir. Setia berarti tetap berdoa meskipun belum dijawab, tetap melayani walaupun lelah, dan tetap percaya meskipun jalan belum terbuka. Yesus memberi teladan dengan taat sampai mati di kayu salib. Kesetiaan yang membawa kepada kemenangan. Karena itu jangan goyah. Tuhan yang mengasihi kita adalah setia. Dan Ia telah menyediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai akhir. Mari kita buktikan kesetiaan itu melalui doa, pelayanan, dan kasih setiap hari. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan bersama saya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbersatu. Kamu berdoa buat anak-anakmu semua Tuhan. Kami akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin.